Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan lanjut pokok bahasan stoikiometri bagian kedua, yaitu mengenai kadar zat. Sebagai pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Pernah tidak melihat kemasan? Ini ada kemasan yang berisi tulisan alkohol 70%. Atau seperti ini juga 25%. Mungkin di kemasan-kemasan makanan dan minuman yang lain juga kita pernah melihat angka-angka seperti ini ya. Angka 70, angka 25 ini. Banyak bahan atau zat dalam kehidupan sehari-hari diberi label mengenai komposisi dari zat tersebut. Seperti kadar alkohol pada botol bir, kadar asam asetat pada cuka dapur, kandungan nikotin dalam bungkus rokok. Apakah maksud dari bilangan tersebut, serta bagaimana cara menentukan angka tersebut? Pokok bahasan untuk bagian kedua ini meliputi yaitu persen massa, lalu ada persen volume, kemudian ada bagian per juta atau part per million. Jadi sama aja ya, BPJ atau ppm. Dan yang terakhir nanti ada kadar unsur dalam senyawa. Yang pertama, persen massa. Persen massa menyatakan banyaknya zat yang terlarut dalam 100 gram larutan. Satuan ini digunakan apabila zat terlarut berupa padatan. Contoh, suatu larutan mengandung 5% NaCl. Hal ini berarti setiap 100 gram larutan NaCl mengandung 5 gram padatan NaCl dan 95 gram air. Untuk menentukan persen massa, yaitu dengan persamaan berikut, yaitu persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Ingat saja berarti massa larutan yang di bawah ini adalah massa zat terlarut tambah massa pelarut ya. Nah. Lalu yang kedua, persen volume. Persen volume menyatakan besarnya volume zat terlarut yang terdapat dalam 100 ml larutan. Contoh, larutan HCl 10% berarti setiap 100 ml larutan tersebut mengandung 10 ml HCl dan 90 ml air. Rumus persen volume dapat ditulis sebagai berikut. Persen volume sama dengan volume zat per volume campuran dikali 100%. Berikutnya adalah bagian per juta atau BPJ, part per million atau ppm. Jadi bagian per juta dalam bahasa Indonesianya, ppm ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Bagian per juta atau disebut juga part per million menyatakan banyaknya bagian massa suatu komponen dalam sejuta bagian massa campuran, atau banyaknya bagian volume suatu komponen dalam sejuta bagian volume campuran. Jadi BPC ini boleh merupakan kadar massa, boleh juga merupakan kadar volume ya. Di mana rumus BPJ dituliskan BPJ sama dengan massa zat per massa campuran dikali 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 ini ciri khas dari BPJ. 10 pangkat 6 itu juta ya, 1 juta. Jadi makanya disebut dengan bagian per juta. Atau boleh juga BPJ atau ppm sama dengan berat zat terlarut per berat larutan dikali 1 juta. Nah, ini 1 juta ini boleh sama ya dengan ini 10 pangkat 6. Kadar unsur dalam senyawa. Misalkan senyawa itu kita nyatakan dalam bentuk AXBY, di mana AXBY memiliki unsur A dan B dengan indeks masing-masing. Ini indeks ya, X indeks untuk A, Y indeks untuk B. Jadi X dan Y ini nanti bilangannya. Nah, rumusnya dituliskan bahwa persen A sama dengan X dikali ARA per MR AXBY dikali dengan 100%. Jadi ini untuk persen A. Jadi persen A kita pakai indeksnya si A, lalu dikalikan dengan AR-nya ya, lalu bagikan dengan MR-nya. Jadi untuk persen B berarti kita menggunakan indeks si B. Ditulis demikian.
persen B sama dengan Y dikali ARB per MR AXBY dikali dengan 100%. Ingat ketentuannya, persen A tambah persen B itu totalnya 100%. Atau boleh juga untuk mencari massa unsur dalam senyawa dinyatakan dengan persamaan massa A sama dengan X dikali ARA per MR AXBY dikali massa AXBY. Maka untuk massa B ditulis demikian, Y dikali ARB per MR AXBY dikali massa AXBY. Jadi untuk massa, berarti nanti pengalinya adalah massa senyawanya. Tapi kalau untuk persen, pengalinya adalah 100%. Sebagai bentuk persen senyawanya ya, persen senyawanya itu dianggap 100%. Di mana massa A tambah massa B sama dengan massa AXBY. Nah, jadi untuk contoh soalnya saya pisahkan di sini ya. Nah, contoh pertama, massa nitrogen yang terdapat dalam 200 gram amonium sulfat NH4 2 kali SO4 adalah diketahui AR H1N14S32O16. Maka ini merupakan kadar unsur dalam senyawa ya, karena yang ditanya berapa massa nitrogen dalam senyawa. Maka penyelesaiannya ingat rumusnya ini. Massa A sama dengan X dikali ARA per MR AXBY kali massa AXBY. Senyawa AXBY-nya itulah NH4 2 kali SO4. Jadi di sini yang ditanya adalah massa N. Jadi ditulis demikian. Massa N, nah, berapa banyak N-nya? Ini kan N-nya ada 2 kali ini ya. Nah, dikalikan ke dalam ya. Ini ya. Jadi 2 dikali ARN per MR-nya ini semua. Nah, ini MR dikali dengan massa NH4 2 kali SO4. Jadi ARN sudah, MR-nya nggak ada masalah ya. Kalau mencari MR, jumlahkan aja semua AR-AR-nya ini sesuai dengan indeks pada NH4 2 kali SO4. Nah, kalau belum mahir boleh kembali ke materi sebelumnya ya. Nah, maka ditulis 2 kali 14, MR-nya itu nanti 132 kalau dihitung. Massa NH4 2 kali SO4-nya 200. Maka diperoleh massa N itu sebesar 42,42 gram. Jadi jawabannya adalah bola. Itu kalau massa N. Jadi seandainya ditanya massa si H juga nggak ada masalah. Massa si S, massa si O gitu ya. Nanti kalau dicari boleh coba-coba cari nanti massa H, massa S, massa O. Nanti jumlah dari massa unsur-unsur penyusunnya ini ya harus sama dengan 200. Itu tadi ya. Kemudian contoh kedua. Nah, persen massa oksigen yang terdapat dalam senyawa MO2 adalah 40%. Jika ARO sama dengan 16, maka ARM adalah... Jadi untuk soal-soal berikutnya nanti, khusus untuk O, bisa saja AR-nya tidak diketahui ya. Dianggap sudah tahu O itu 16, H itu 1. Nah, tapi kalau tidak ingat atau tidak diketahui dalam soal, boleh melihat sistem periodik unsur. Jadi untuk contoh kedua ini masih merupakan kadar unsur dalam senyawa. Senyawanya adalah MO2. Kadar unsur oksigennya diketahui, gitu ya. Maka rumusannya ingat. Persen A sama dengan X dikali ARA per MR AXBY kali 100%. Nah, untuk senyawa AXBY dalam soal ini itu adalah MO2, gitu ya. Nah, persen si A yang diketahui di soal yaitu persen massa CO. Berarti persen O sama dengan X dikali ARO per MR senyawa XB-nya adalah MO2 gitu ya. Ditulis demikian. Persen O sama dengan X dikali ARO per MR MO2 kali 100%. Persen O-nya sudah diketahui yaitu 40% sama dengan 2 kali 16. 2-nya masih ingat ya. Jumlah atom O-nya ini 2. Nah, per MrMO2 kali 100%. Nah, kenapa MrMO2-nya belum diketahui? Karena memang itu yang kita cari kan di soal yang ditanya ARM. Jadi mau tidak mau, kita harus terlebih dahulu mencari MrMO2. Dari MrMO2 inilah nanti dapat ARCM. Sehingga MrMO2 nanti diperoleh demikian 80. MrMO2 itu rumusannya berikut ya. MrMO2 sama dengan ARM ditambah dengan 2ARO.
MrMO2 ini sama dengan 80. ARM-nya yang ditanya, ARO kan sudah diketahui, ini ada 16 ya. Maka diperoleh 80 sama dengan ARM tambah 2 kali 16. Sehingga ARM sama dengan 48. Jadi ya, maka jawabannya adalah cantik. Berikutnya contoh ketiga. Jadi contoh soal untuk materi ini sengaja saya perbanyak ya. Nah, hitung berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH dalam 120 gram air. Jadi ini adalah campuran antara NaOH dan air. NaOH sebagai zat terlarut, air sebagai pelarut. Nah, karena nanti ini adalah larutan ya, campuran yang disebut dengan larutan, campuran antara zat terlarut dan pelarut. Nah, ini ada hubungannya dengan itu tadi yang pertama ya, yaitu persen massa, di mana massa zat terlarutnya 30 gram, yaitu massa NaOH, lalu massa pelarutnya 120 gram, yaitu massa air. Rumusannya ini tadi, persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Ingat, massa larutan ini adalah massa zat terlarut tambah massa pelarut. Jadi diperoleh demikian, persen massa NaOH, massa NaOH per massa NaOH tambah massa air kali 100%. Tulis 30 per 30 tambah 120 kali 100%. Diperoleh nantinya 20%. Contoh berikutnya, ini tentang persen volume. Jadi persen massa sudah, kadar unsur dalam senyawa sudah, sekarang persen volume. Jika dalam kemasan suatu botol minuman tertera 5% alkohol, tentukan volume alkohol yang terdapat dalam 250 ml minuman tersebut. Jadi ini sering kita lihat pada label minuman ya, misalnya bir, anggur, atau minuman alkohol lain, biasanya disertakan kadar alkoholnya di dalam label kemasannya. Jadi ingat saja, rumus persen volume sama dengan volume zat per volume campuran kali 100%. Jadi volume zatnya yaitu volume si alkohol, itu maksudnya. Volume campurannya yaitu volume minuman di dalam botol. Persen volumenya ini tadi 5%. Kita masukin persen alkoholnya sama dengan volume alkohol per volume minuman tiap botol kali 100%. Persen alkoholnya sudah tadi 5%. Sama dengan volume alkohol per 250 kali 100%. Sehingga diperoleh volume alkohol sama dengan 12,5 ml. Ini tinggal matematisnya ya, nggak ada masalah. Nah, ini contoh kelima. Ini saya buat tentang BPJ atau ppm, biar merangkum semua ya. Jadi materi tadi sudah lengkap dengan contoh soalnya masing-masing. Berikut, kadar karbon dioksida dalam udara suatu pemukiman diperkirakan 0,0034%. Nyatakanlah kadar tersebut dalam bagian per juta. Jadi ingat saja rumus BPJ suatu zat, yaitu massa zat per massa campuran dikali 10 pangkat 6. Bedanya kalau persen massa ini jadi kali 100. Jadi kalau bagian per juta ini jadi kali sejuta. 10 pangkat 6 itu sejuta ya. Perlu diketahui bahwa 0,0034% CO2 artinya adalah bahwa dalam 100 gram udara terkandung ini ya, terkandung 0,0034 gram gas CO2. Ingat, dalam 100 gram terdapat 0,0034 gram. Nah itu. Jadi kita ubahlah satuan persennya ini menjadi BPJ, itu maksudnya. Kadar dalam persen menjadi kadar dalam BPJ atau dalam ppm. Nah, rumusannya ditulis demikian, kadar CO2 dalam BPJ sama dengan massa CO2 per massa udara kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini atau kali sejuta. Massa CO2-nya tadi 0,0034, massa udaranya ini. Karena 0,0034 gram itu dalam 100 gram udara. Sehingga diperoleh 0,0034 per 100 kali 10 pangkat 6. Maka diperoleh kadar CO2 dalam BPJ adalah
34 BPJ atau 34 ppm. Jadi demikian ya. Jadi untuk BPJ ini boleh juga nanti menggunakan volume gitu ya. Ini massa per massa, boleh juga volume per volume. Nanti kalau menggunakan densitas atau dihubungkan dengan densitas, hati-hati ya satuannya. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk melatih Anda memahami materi ini ada soal latihan, tentunya masih seputar mengenai kadar zat, persen massa, persen volume, BPJ, dan kadar unsur dalam senyawa. Nah, untuk kadar unsur dalam senyawa ini nanti dibahas kembali pada penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi di sini hanya pengenalan aja. Coba dikerjakan ini soal-soal latihannya, diharapkan Anda lebih memahami materi ini. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.